Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Nah, ini kita sudah sampai latihan 2 UTBK ya. Kita mulai dari nomor 1. Bisa kita lihat pertanyaannya seperti apa ya. Oke, kita baca dulu instruksinya. Instruksinya tuh teks ini digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kita jawab dulu nomor 1-nya. Pertama-tama kita baca dari pertanyaannya dulu ya sebelum membaca teksnya. Nah, paragraf di atas adalah paragraf. Nah, ini kita baca dulu ya. Dari paragraf pertamanya. Jalan-jalan utama di Kelurahan Tajur diperbaiki dengan segera. Perbaikan tersebut berhubungan dengan peningkatan mutu jalan. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanan hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Apalagi perumahan Bumi Serpong Damai terus dibangun. Pertimbangan untuk langkah itu ialah mengingat akan sifatnya sebagai jalan ekonomi. Juga menghindari kerusakan setiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Hal ini dilakukan karena old construction tidak sesuai lagi dengan beban yang ada sekarang. Kehadiran jalan bermutu tinggi sangat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Masyarakat menengah yang hidup di Kelurahan Tajur itu lebih banyak menggunakan sepeda untuk bepergian ke pasar atau ke kota. Tentu saja jalan tersebut berguna sekali bagi mereka. Nah, di sini jadi bisa kita lihat ya. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini kan kita lihat dulu jawabannya nih ada deduktif. Deduktif itu ya ini udah bisa kita ketahui ya. Kalimat topiknya terletak di awal. Kenapa? Soalnya paragraf deduktif ini dia memaparkan hal-halnya tuh dari hal-hal yang umum dulu, memaparkannya dari hal-hal yang umum, kemudian diperjelas dengan hal-hal yang khusus gitu. Sedangkan induksi itu kebalikannya, dia memaparkan hal-hal yang khusus baru memaparkan hal-hal yang umum dulu. Selanjutnya memaparkan hal-hal yang umum maksudnya. Nah, campuran ya kalimat topiknya terletak di awal dan di akhir. Kalau ineratif tuh kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Dan pilihan jawaban yang E itu menyebar di setiap kalimat karena teks bersifat naratif. Nah, setelah kita baca tadi, mungkin kita langsung bisa tahu ya kalau teks ini nih berbicara atau membicarakan tentang perbaikan ya. Jadi bisa kita perbaikan jalan ya. Jadi kan kalau kita lihat di sini diawali dengan katanya, kalimatnya tuh jalan utama di Kelurahan Tajur diperbaiki. Sebentar, jalan utama di Kelurahan Tajur diperbaiki dengan segera. Nah, ini mungkin ini ya dia ini dulu membukanya dengan kalimat seperti ini. Jadi bisa kita lihat kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Nah, kemudian sini kita lihat ciri-cirinya lagi. Sini di kalimat berikutnya dipaparin ya hal-halnya, hal berupa hal-hal yang umum lah gitu ibaratnya, dari perbaikan jalan kan. Kemudian sampai kalimat ke-5 ya, baru mulai membicarakan atau menjelaskan tentang hal-hal yang khusus gitu kan. Udah lebih ke ini lagi lebih ke sifat-sifat atau hal-hal khusus yang berhubungan dengan jalan gitu. Kalau dari kalimat kedua itu mungkin masih memperjelas ke hal-hal umum ya, ke perbaikan jalannya itu. Nah, mungkin dari
penjelasan tadi bisa kita lihat ya, jawabannya itu adalah yang A, karena dia paragraf yang memperjelas atau menjelaskan tentang hal-hal yang umum dulu, baru hal-hal yang khusus, dan kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu kalimat pertamanya yang ini tadi, yang kalimat satu ini ya. Mungkin sekian dulu penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kita akan menjawab soal nomor 2. Langsung aja kita jawab ya. Kata hubung terpakai dengan tepat, yaitu pada kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Langsung kita baca teksnya mulai dari kalimat nomor 2. Perbaikan tersebut berhubungan dengan peningkatan mutu jalan. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton. Mungkin kurang enak yang ngebaca. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanan hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Apalagi perumahan Bumi Serpong Damai terus dibangun. Pertimbangan untuk langkah itu ialah mengingat akan sifatnya sebagai jalan ekonomi, juga menghindari kerusakan setiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewati yang makin meningkat. Nah, ini kita bisa lihat lagi ya, kita koreksi dari kalimat nomor 2. Perbaikan tersebut berhubungan dengan peningkatan mutu jalan. Nah, di sini mungkin sudah tepat ya penggunaannya ya. Kita lihat kalimat selanjutnya. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton. Nah, mungkin kalau bisa kalau kita baca berulang-ulang atau mulai kita teliti lagi, kata ini yang ada di kalimat nomor 2 ini kan, peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan. Nah, mungkin kurang tepat ya, dan nggak enak juga untuk dibaca atau didengar. Coba bisa kalian baca berulang-ulang, jadi supaya tahu gitu kalimat yang lebih enak untuk digunakan pada kalimat ketiga ini seperti apa. Kalau menurut aku sih ya nggak enak ini didengarnya, karena kayak nggak tahu gitu, pokoknya nggak enak aja lah, nggak bisa ngejelasin juga gimana ya, nggak enak. Terus ke kalimat nomor 4, di sini ada apalagi, kata hubung apalagi. Kata hubung apalagi itu termasuk ke kata hubung ini ya, penegas ya. Kata hubung penegas atau konjungsi penegas. Di sini dia negasin kalau perumahan Bumi Serpong Damai terus dibangun. Nah, mungkin sudah tepat juga ya. Terus kalimat nomor 5. Pertimbangan untuk langkah itu. Untuk langkah itu kayaknya kurang enak juga. Ialah mengingat akan sifatnya sebagai. Nah, sebagai ini termasuk ke konjungsi perbandingan. Nah, sini bisa kita baca kalimatnya. Pertimbangan untuk langkah itu ialah mengingat akan sifatnya sebagai jalan ekonomi. Nah, di sini tidak ada kayaknya nggak ada unsur-unsur kayak untuk membandingkan gitu ya, jadi mungkin kurang tepat. Terus kalimat nomor 6-nya juga menghindari kerusakan setiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan. Nah, di sini ada sebagai dan akibat. Sebagai itu ya ini termasuk konjungsi perbandingan. Sedangkan akibat itu adalah konjungsi akibat. Sini sebenarnya terlalu mubazir ya, karena ada 2 kata hubung, seharusnya
satu aja udah cukup kan, mungkin kita hapus sebagainya. Kalau kita baca jadi juga menghindari kerusakan setiap tahun akibat, jadi nggak perlu sebagainya lagi gitu. Mungkin dari penjelasan tadi bisa kita lihat ya, kalau kita baca ulang-ulang kalimat yang enak didengar atau enak dibaca gitu udah pas, kata hubungnya terdapat pada kalimat nomor 2 ya mungkin ya. Coba kita baca lagi. Perbaikan tersebut berhubungan dengan peningkatan mutu jalan gitu kan, sesuai gitu, karena ini mungkin termasuk konjungsi gabungan mungkin ya, seperti dan yang lainnya lah gitu. Perbaikan untuk menggabungin kalimat kata-kata yang sebelumnya dengan yang sesudahnya ini kan, berhubungan dengan peningkatan kan. Beda halnya dengan pada kalimat 3 itu kan, peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan kan, kayaknya kurang pas aja gitu kan. Jadi mungkin jawaban yang paling tepat mungkin ya, bukan paling tepat sih, mungkin yang tepat ya, penggunaannya atau terpakainya itu dengan tepat yaitu pada kalimat kedua. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, langsung aja kita jawab ya. Sebelum kita baca teksnya, kita baca pertanyaannya terlebih dahulu seperti biasanya ya. Kata yang penulisannya tidak baku diantaranya manfaat pada kalimat nomor 8, kemudian frekuensi pada kalimat nomor 6, bobot pada kalimat nomor 6, sifatnya pada kalimat nomor 5, beton pada kalimat nomor 3. Nah, itu ya. Langsung kita jawab aja ya. Sini dari manfaat dari beton dulu aja, dari kalimat nomor 3. Sini kan bisa kita lihat kalimat nomor 3 itu peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton. Nah, beton. Sini beton itu termasuk kata baku ya, karena di sini betonnya menunjukkan suatu benda atau alat yang dibuat dari unsur logam ya. Beton itu artinya beton. Jadi jawabannya itu bukan beton, yang beton salah. Kemudian karena beton baku ya, bukan karena salah tuh, bukan karena betonnya tidak baku. Nah, kemudian sifatnya pada kalimat nomor 5. Sifatnya pada kalimat nomor 5. Pertimbangan untuk langkah itu ialah mengingat akan sifatnya sebagai jalan ekonomi. Nah, di sini kata sifatnya ini kan, kita seperti yang kita tahu, sifat itu sama aja seperti kegunaan ya gitu ya. Gimana ya? Sifat di sini kalau di kalimat nomor 5 ini kan, pertimbangan untuk langkah itu ialah mengingat akan sifatnya sebagai jalan ekonomi. Nah, di sini sebenarnya kata sifatnya ini yaitu menjelaskan tentang kegunaan. Kalau kegunaan jalan itu tuh adalah untuk jalan ekonomi gitu. Jadi termasuk kata baku ya sifatnya. Kemudian bobot pada kalimat nomor 6. Juga menghindari kerusakan tiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan. Nah, bobot kendaraan yang melewati. Nah, bobot tuh kan bisa diartikan mungkin ini ya, isi atau muatan ya gitu ya.
isi atau muatan pada kendaraan-kendaraan yang melewatin. Mungkin yang dimaksud di sini kan muatan atau frekuensinya kan gitu. Kendaraan yang melewati jalan itu tuh makin meningkat gitu. Jadi di sini menjelaskan ke seperti muatan seperti lah atau isi dari kendaraan. Jadi bukan juga jawabannya. Kita ke kalimat nomor 8 dulu ya, ke manfaat atau frekuensi dulu aja, frekuensi. Pada kalimat nomor 6 itu ada kata frekuensi. Nah, di sini kita baca lagi, juga menghindari kerusakan setiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Nah, di sini kata frekuensi. Nah, di sini kata frekuensinya tidak baku. Kenapa? Karena kalau kita cari lagi kata baku dari frekuensi itu F susah ditulisnya ya. Jadi tulisannya itu bisa dieja aja, jadi F R E K U E N S I. Jadi bukan pakai huruf W tapi pakai huruf U. Jadi frekuensi, bukan frekuensi gitu ya. Jadi kalimat nomor 6 ini ada kata frekuensinya itu tidak baku. Nah, kata manfaat pada kalimat nomor 8. Kehadiran jalan bermutu tinggi sangat memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, manfaat di sini tuh menjelasin kalau jadi jalan yang bermutu tinggi itu memberikan kegunaan yang baik lah gitu, hasil yang baik bagi masyarakat atau nilai guna bagi masyarakat itu yang baik. Jadi bermanfaat, tidak membuat rugi gitu kan, tapi bermanfaat itu kan seperti memberikan suatu hasil yang baik bagi masyarakat atau bisa digunakan dengan baik lah untuk masyarakat. Dan itu makna dari kata manfaat. Nah, kata manfaat itu termasuk dari kata yang baku. Nah, di sini dicari kata yang tidak baku. Jadi kita bisa simpulkan kalau jawabannya itu adalah yang B, frekuensi, karena penulisannya tidak tepat. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat jalani hari-hari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Ini kita akan menjawab soal nomor 4. Nah, langsung aja kita jawab ya. Kita baca dulu soalnya sebelum membaca teksnya. Jadi kita tahu soalnya itu apa, persoalan pada nomor ini. Kalimat nomor 6 merupakan kalimat tidak baku. Hal ini disebabkan oleh, nah ini kita jelasin satu-satu dulu ya. Tidak adanya subjek, tidak adanya objek, tidak adanya predikat, berpredikat ganda, atau kalimatnya ambigu. Nah, kita jelasin satu-satu dulu. Subjek itu pasti kalian juga udah tahu, subjek itu adalah pelaku atau seseorang yang melakukan sesuatu pada kalimat itu. Nah, objek itu adalah yang terpengaruh oleh oleh tindakan atau apa yang dilakukan oleh si subjek. Nah, predikat itu adalah hal atau tindakan yang dilakukan oleh si subjek tadi. Nah, kalau berpredikat ganda ini dia itu maksudnya ke kalimat kompleks, kalimatnya ambigu yang E. Nah, langsung kita lihat ke kalimat nomor 6. Kalimat ke-6 ya. Juga menghindari kerusakan setiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Nah, di sini langsung aja ya kita jawab.
Juga menghindari. Juga menghindari itu berarti kan suatu tindakan ya. Menghindari berarti ini masuknya ke predikat. Juga menghindari itu masuknya ke predikat, berarti ini jawaban yang C ini salah ya. C salah karena disitu ada predikatnya. Kemudian kata selanjutnya itu kerusakan setiap tahun. Nah ini kan seperti yang udah dijelasin tadi, kalau kerusakan setiap tahun itu masuknya mungkin ke apa yang terjadi ya, atau suatu apa ya, jadi yang terpengaruh oleh tindakan si subjek atau suatu tindakan itu. Jadi juga menghindarinya menghindari apa gitu kan, menghindari kerusakan setiap tahun. Nah itu masuknya ke objek kan, objek. Karena objek ada berarti jawaban yang B salah. Nah di sini kan karena predikatnya tadi cuman ini juga menghindari, jadi hanya satu ya predikatnya, jadi tidak berpredikat ganda. Kemudian kita lanjut ke kata berikutnya, sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Nah itu bisa kita lihat ya, dari kata sebagai sampai meningkat itu merupakan suatu penjelas. Nah penjelas itu adalah termasuk ke unsur keterangan. Nah di sini nggak ada keterangannya, jadi bisa kita lihat di sini sebentar. Di sini ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah kan di sini bisa kita lihat ya, berarti kalimat nomor 6 ini tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena tidak adanya subjek. Jadi jawaban yang A. Nah sekian video kali ini, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kita akan membahas soal nomor 5. Langsung aja kita bahas ya. Pola pada kalimat ketiga adalah, nah kita di sini akan menentukan atau mencari pola dari kalimat ketiga ini ya. Oke, langsung aja kita tentuin. Di sini ada pilihannya, bisa kalian lihat ya. Oke, langsung kita tentukan aja. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanan hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Oke, kita akan menentukan unsur-unsur yang ada di dalam kalimat ketiga ini. Dari peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm. Nah, peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm. Mungkin kita bakal tahu ya, kan karena di sini mungkin masuknya ke subjek ya, dari peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm. Kenapa subjek? Karena di sini dia yang berpengaruh atau yang mempengaruhi perubahan di kalimat ini ya, perubahan terhadap
sesuatu lah gitu. Jadi di sini kan subjeknya peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm. Nah, itu termasuk subjek. Kemudian dilanjutkan dengan dapat menaikkan. Di sini kita bisa lihat kan dari si subjek yang tadi, peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm. Nah, di situ kan ibaratnya bisa kita ketahui kalau kita tuh misalnya saya ningkatin mutu jalan gitu kan ya, aspal beton dengan setebal 4 cm akan mempengaruhi apa gitu kan ya. Nah, di sini mungkin bisa kita ketahui dapat menaikkan ini termasuk predikat ya, karena yang terpengaruh dari peningkatan mutu jalan ini tadi. Nah, dapat menaikkan itu termasuk predikat dari peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm. Subjek, predikatnya dapat menaikkan. Nah, menaikkan apa kan? Kita lihat dulu, kita objeknya itu apa? Oh, dapat menaikkan ketahanan. Nah, di sini ketahanannya sebagai objek ya. Karena setelah kita ketahui kan kalau peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm sebagai subjek, terus apa yang berpengaruh gitu dari subjeknya tadi mempengaruhi predikatnya ini dapat menaikkan. Nah, dapat menaikkannya tuh kok baru kita lihat dulu termasuk objek atau tidak itu sesudah kata predikat tadi. Dapat menaikkan apa kan gitu, menaikkan ketahanan. Nah, di sini menaikkan ketahanan ya, menaikkan ketahanan. Lanjut, ini kan ketahanannya mungkin sebagai objek ya, menaikkan ketahanan. Menaikkan apa? Menaikkan ketahanan. Nah, di sini ada keterangan waktu, jadi mungkin ini masuknya keterangan ya, hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Jadi bisa kita lihat kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Pola kalimat pada kalimat ketiga ini adalah SPOK. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 6. Oke, langsung aja ya. Kita baca instruksinya terlebih dahulu. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan 9. Nah, instruksinya pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor yang dicetak tebal. Oh, di sini nggak ada dicetak tebal ya. Tidak perlu diperbaiki atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia, B, C, D, atau E. Langsung aja kita jawab. Sini peneliti Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI. Nah, di sini ditanyakan baku atau tidak ya, diperbaiki atau tidak gitu ya. Kita lihat pilihannya dulu. Jadi di sini kita akan membahas dari kalimat ini yang Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI. Nah, di sini kita lihat dulu ada baku, tidak lazim, hiperkorek atau pleonasme. Nah, di sini kalian pasti udah tahu kan baku atau tidak baku itu. Nah, terus ada tidak lazim, mungkin tidak cocok ya, tidak lazim tuh
Kalau hiperkorek itu jadi kayak gimana ya, dia membuat suatu kalimatnya mungkin supaya rapi gitu ya, supaya rapi, supaya sempurna, tapi dia tuh membuat kerapian dan kesempurnaan itu tuh berlebihan, yang mana hasilnya malah sebaliknya kayak gitu. Kalau pleonasme ini dia majas bahasa yang mana tuh dia tuh menambahkan suatu keterangan atau informasi pada pernyataan itu, yang mana tuh sebenarnya tuh yang ditambahkan itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Nah, mungkin langsung aja kita jawab ya. Kebun Raya Eka Karya Bali Lipi. Nah, di sini diawali dengan huruf kapital ya. Kebun Raya, K dan R-nya besar, Eka Karya Bali huruf kapital depannya, dan Lipi besar semua. Di sini mungkin mudah saja ya. Di sini bisa kita ketahui kalau jawabannya itu kalimat itu adalah baku. Kenapa baku? Karena di sini kan sebenarnya membahas kata kebun raya ya, kebun raya, dan diikuti dengan nama lembaganya. Makanya huruf awal di kata kebun raya itu menggunakan huruf kapital, karena di belakangnya diikuti dengan lembaga, jadi hurufnya kapital ya. Kebun raya, K dan R nya besar atau kapital. Tetapi kalau tidak diikuti dengan lembaganya, nama lembaganya, itu mungkin dikasihnya huruf kecil aja gitu ya, kayak rumah sakit gitu. Rumah sakit, kata rumah sakit itu seperti itu, misalnya Rumah Sakit Indonesia. Nah, itu rumah sakitnya huruf kapital pada awal hurufnya. Sedangkan kalau untuk penulisan kata rumah sakit aja menggunakan huruf kecil. Jadi jawabannya adalah baku. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas soal dengan sebatas pemahaman membaca dan menulis. Nah, kali ini kita akan membahas soal nomor 7. Oke, langsung aja ya. Nomor 7 itu kita akan membahas kalimat ini. Bercerita tentang pada awalnya ia penasaran dengan keyakinan masyarakat desa. Nah, sampai masyarakat ya, sampai masyarakat. Nah, ini kita akan kita teliti ya, apakah kalimat ini ada baku, tidak lazim, hiperkorek atau pleonasme. Nah, kita artiin satu-satu ya. Kalau baku ini kan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh KBBI Ejaan Bahasa Indonesia lah, itu kan. Tidak baku ya tidak sesuai, dan tidak lazim itu tidak cocok lah ya sebenarnya kalimat itu. Dan kalau hypercorrect ini dia tuh tindakan dimana kita tuh membuat atau membenarkan ya, atau lebih tepatnya menyempurnakan kalimat yang ada di nomor 7 ini. Misalnya kita sempurnakan, tapi tindakan kita tuh malah membuat kalimat itu menjadi sebaliknya gitu, menjadi tidak sempurna gitu. Kita ingin menyempurnakan, tapi malah jadi sebaliknya kayak gitu. Nah, kalau pleonasme ini dia tuh kayak menambahkan suatu informasi atau keterangan pada pernyataan ini, yang mana sebenarnya tuh udah jelas di situ tapi ditambahin. Nah, sebenarnya itu
nggak perlu ditulis gitu, nggak perlu ditambahin. Nah itu namanya pleonasme. Nah di sini langsung kita bahas ya. Di sini kita baca lagi dari awal. Peneliti Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI Wawan Sujarwo. Nah di sini kan sebenarnya udah ada nama Wawan Sujarwo. Nah tapi di sini ada kata bercerita lagi seperti itu, yang mana ini tuh sebenarnya kayak ingin menyempurnakan gitu kan ya. Sebenarnya nggak perlu ditulis lagi kan, sebenarnya dia ingin menyempurnakan, tapi malah membuat kalimat itu menjadi berlebihan gitu. Jadi langsung bisa kita simpulkan ya kalau jawabannya itu hypercorrect, dimana dia tuh ingin menyempurnakan kalimat ini tapi berlebihan gitu kan, yang mengakibatkan sebaliknya gitu, ingin sempurna malah jadi tidak sempurna. Jadi kan bisa kita lihat kan, Wawan Sujarwo bercerita tentang pada awalnya ia penasaran gitu. Sebenarnya nggak perlu lagi dituliskan itu ya, kalau bercerita tentangnya itu harusnya langsung aja kan, peneliti Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI Wawan Sujarwo. Nah itu kan kita udah tahu kalau dia tuh bakal mengatakan sesuatu gitu kan ya. Jadi mungkin nggak perlu ditulis lagi kata bercerita tentang bla 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 seperti itu. Jadi jawabannya hypercorrect. Nah mungkin sekian dulu video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kali ini kita akan membahas soal nomor 8. Oke, kali ini langsung aja kita lihat ya. Soal nomor 8 itu, oh ya, ini berarti permasalahannya ada di kata desa. Nah di sini bisa kalian lihat ya, jawabannya ada apa aja. Tidak perlu diperbaiki. Desa dengan awalan huruf D-nya kecil, desa seperti pada teks, desa kutip tanda kutip 1 dan desa kutip 2. Nah di sini sebenarnya cukup mudah ya di pertanyaan nomor 8 ini. Bisa kita simpulkan kalau jawabannya itu adalah desa dengan huruf awalnya kecil. Kenapa? Karena kata desa ini berada di tengah-tengah kalimat. Jadi menggunakan huruf kecil, kecuali kalau sesudah titik atau desa ini diiringi dengan nama dari desa tersebut. Misalnya masyarakat desa Sukamaju. Desa dan Sukamajunya itu diawali dengan huruf kapital. Nah ini penulisannya salah ya. Sebenarnya ini harusnya D-nya menggunakan huruf kecil seperti pada jawaban yang B. Nah cukup mudah ya permasalahan di nomor 8 ini. Jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 9. Oke, di sini nomor 9 ini kita akan membahas kata di Bali. Nah, langsung aja kita jawab ya. Di sini ada pilihannya, tidak perlu diperbaiki. Di Bali dengan spasi dan diawali huruf kapital. Di Bali disambung, tapi kata Balinya menggunakan huruf kapital. Yang D di spasi, D-nya kecil, Balinya menggunakan huruf kapital. Dan yang E ini di Bali menggunakan huruf kecil semua dan diberi spasi. Nah di sini bisa kita jawab langsung. Pasti ini soal lumayan mudah ya, karena di sini kan
kata di Bali ini sebenarnya tidak perlu menggunakan strip, dan sebenarnya penggunaan hurufnya sudah benar kan, cuman stripnya itu harus diganti dengan spasi, dan jawaban yang benar itu seperti jawaban D. Kenapa? Karena tidak perlu menggunakan slash ya atau strip ya. Jadi langsung aja di spasi Bali menggunakan huruf awalan kapital ya di kata Balinya. Kenapa? Karena menerangkan nama kota gitu kan ya. Dan D-nya itu tidak perlu menggunakan huruf besar seperti pada jawaban yang B. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Nah kali ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 10. Sebelum itu mari kita baca dulu instruksi atau perintahnya terlebih dahulu. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 10 sampai dengan nomor 12. Oke, pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor yang dicetak tebal tidak perlu diperbaiki atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia, B, C, D, atau E. Nah ini seperti soal sebelumnya ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan nomor 10, yaitu membahas kata akhirnya, pada akhirnya. Nah di sini bisa kita lihat pilihan jawabannya ada apa aja ya. Ada akhirnya dalam tanda kutip, dan akhirnya dalam tanda kutip. Nah di sini kita jawab langsung aja, mungkin cukup mudah ya di soal nomor 10 ini. Pasti kalian juga udah tahu jawabannya itu yang E. Akhirnya itu menggunakan ditambahkan huruf K ya, akhirnya, jadi bacanya bukan akhirnya. Karena di KBBI juga tidak ada ya, atau enggak ada kata akhirnya. Yang ada itu akhirnya, yang mana berarti kesudahannya kayak gitu. Nah kenapa tidak yang D? Karena ini dalam tanda kutip ya, dan sebenarnya tidak perlu menggunakan tanda kutip pada teks ini. Dan ini jawaban yang C salah, karena akhirnya ini salah juga, tidak perlu diperbaiki, salah karena ini harus diperbaiki. Mungkin sekian dulu ya, sudah cukup jelas ini. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Nah kali ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 11, yaitu kita akan membahas tentang kata satu per satu. Nah di sini kan kita baca dulu teksnya ya. Pada akhirnya mereka semua akan menua, satu persatu akan sampai pada kematian. Nah ini ada beberapa pilihan jawaban. Tidak perlu diperbaiki, satu persatu tanpa ada spasi, satu persatu, satu spasi per satu, satu spasi per spasi satu, dan satu persatu di spasi dan dalam tanda kutip. Nah di sini jawabannya pasti kalian juga udah tahu jawabannya itu yang D. Kenapa? Karena di sini kata per di sini bukan bukan menjelaskan untuk imbuhan gitu, bukan kayak per satu belakangnya ada an gitu, kayak persatuan gitu. Persatuan itu kan bersatu gitu kan. Kalau ini persatu itu menjelaskan kenapa pernya ini dipisah, karena per di jawaban yang D ini dipisah karena menjelaskan tentang bagian gitu.
bagian per bagian atau bagian-bagian, jadi satu per satu, satu demi satu seperti itu. Jadi menjelaskan kayak satu bakal mati dan satu lagi bakal mati gitu, bukan satu per satu seperti ini. Dan kalau satu per satu digabung kayak gitu nggak ada arti gitu, jadi nggak tahu maknanya apa kalau dari persatunya seperti ini. Nah, jadi sudah jelas ya jawabannya itu yang D, karena sini pernya itu bukan menjelaskan kata imbuhan gitu ya, tidak berimbuhan. Jadi di sini menjelaskan suatu bagian gitu, jadi bagian per bagian. Oke, sekian dulu video kali ini karena jawabannya sudah jelas ya, yang D. Karena yang E dalam tanda kutip sebenarnya sudah benar, yang ini persatunya digabung, ini digabung semua. Nah, ini perlu diperbaiki, jadi jawabannya yang D. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 12 ya. Kita akan bahas nomor 12, itu membahas tentang kata Nusantara. Nah, di sini sebenarnya kata Nusantara ini dibagi atau terdiri dari dua kata ya, dari Nusa dan Antara. Nusa itu artinya pulau, jadi berarti antara pulau-pulau seperti ini. Nah, di sini penulisannya kurang tepat karena di sini jadi perlu diperbaiki ya. Kenapa di sini kurang tepat? Seharusnya penulisan kata Nusantara itu seperti pada pilihan jawaban yang E. Kenapa? Karena menggunakan huruf kapital. Kenapa menggunakan huruf kapital? Karena di sini seperti yang lain kan, nama kota, nama negara, nama pulau gitu, nama provinsi gitu kan harus menggunakan huruf kapital pada awal penulisan ini kata tersebut ya, nama tersebut. Jadi sini kata Nusantara itu berarti nama sebuah wilayah gitu yang menjelaskan tuh di seluruh Indonesia lah gitu, nama atau wilayah yang berada di Indonesia atau pulau-pulau yang ada di Indonesia gitu kan. Kenapa jawabannya enggak yang D, padahal bener itu karena itu Nusa dan Antara. Enggak, karena itu Nusa dan Antara itu dia kata sebelumnya kan, jadi artinya emang itu Nusa Antara, jadi antara pulau-pulau. Karena sekarang tuh digabung kan, terdiri dari kata Nusa dan Antara digabung jadi Nusantara gitu. Nah, terus kenapa jawaban yang enggak yang C? Yang C dalam tanda kutip ya, jadi sebenarnya nggak perlu ditulis tanda kutip. Karena kenapa gitu? Enggak kan, karena bukan bahasa Inggris, bukan suatu hal yang disebutkan atau gitu kan ya. Dan ini salah juga karena berada dalam tanda kutip dan huruf N-nya masih kecil, jadi jawabannya yang E ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya yang E. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 13. Sebelum itu, mari kita baca perintahnya terlebih dahulu. Bacaan berikut akan digunakan untuk menjawab soal nomor 13 sampai dengan nomor 15. Oke, pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor yang dicetak tebal, tapi di sini tidak ada dicetak tebal ya, tidak perlu diperbaiki atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia, B, C, D, atau E. Oke, kita akan membahas kata inflasi. Nah, sebelumnya kita akan baca dulu ya teksnya. Rekomendasi lebih ke ekspektasi
inflasi semakin stabil. Nah, di sini langsung aja kita jawab ya. Kata inflasi itu dalam ilmu ekonomi berarti dia itu proses atau meningkatnya harga-harga yang secara umum dia tuh meningkat secara terus-menerus, yang diakibatkan atau berkaitan dengan mekanisme pasar ya. Jadi di sini bisa kita, kalau dibaca keseluruhan, ini pasti berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat gitu. Nah, di sini ada pilihan jawabannya, tidak perlu diperbaiki, inflasi, deinflasi dalam tanda kutip, dan inflasi. Nah, oke, kali ini di sini kita bisa lihat ya, di soal ini sebenarnya jawabannya kalian pasti udah tahu. Di sini ada dua jawaban ya. Ini sudah benar karena inflasi itu berarti yang tadi yang sudah aku bilangin, yang udah aku kasih tahu, kalau inflasi itu meningkatnya harga pasar secara umum. Dia tuh meningkatnya tuh secara terus menerus gitu, yang berkaitan dengan mekanisme di pasar. Nah, di sini jawabannya juga sama ya, sama yang C. Nah, jawabannya jadi yang benar yang C, sama yang A juga, karena tidak perlu diperbaiki juga sebenarnya. Kenapa yang inflasi ini salah? Karena inflasi mungkin nggak ada ya di KBBI juga ya. Kenapa yang ini salah? Yang dia salah inflasi karena dalam tanda kutip, dan ini inflasi sudah jelas salah, karena penulisan yang benarnya itu inflasi. Nah, jadi jawabannya ini bisa A, bisa C ya. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 14. 14 itu kita akan membahas kalimat ini, kalau ke pertumbuhan ekonomi relatif netral enggak terlalu signifikan, ujar David kepada kumparan.com. Oke. Di sini langsung aja kita bahas ya. Kita lihat jawabannya ada apa aja. Kalian udah tahu pasti di sini kata enggak ini tidak baku ya, jadi bisa kita ganti dengan kata tidak yang lebih baku atau kata yang baku. Jadi kita lihat dulu di jawaban ini ada nggak kata yang tidak baku, masih tidak baku, tidak perlu diperbaiki. Ini jawabannya jelas salah karena kata enggak ini tidak baku, jadi harus kita perbaiki ya. Nah, terus jawaban yang B ini, kalau pertumbuhan ekonomi relatif netral enggak terlalu signifikan. Nah, jadi ini salah. Yang ini tidak terlalu signifikan, masih bisa dilihat dulu lagi. Dan ini kalau pertumbuhan ekonomi relatif netral, redenominasi enggak perlu. Ini masih kata enggak ya. Jadi salah. Dan nah, ini menggunakan kata tidak. Jadi di sini masih bisa kita bahas. Jadi kemungkinan besar jawabannya ada pada jawaban yang C atau E. Oke, di sini langsung aja kita lihat ya. Yang pada jawaban yang C itu, kalau ke pertumbuhan ekonomi relatif netral tidak terlalu signifikan, ujar David kepada kumparan.com. Nah, di sini mungkin kurang jelas ya. Ini yang tidak terlalu signifikan ini mengarah kemana gitu kan? Kalau ke pertumbuhan ekonomi relatif netral tidak terlalu signifikan, apa yang tidak terlalu signifikan gitu? Kalau pertumbuhan ekonomi itu relatif netral gitu, yang tidak terlalu signifikan itu apa? Nah, sedangkan jawaban yang ini
Kalau ke pertumbuhan ekonomi relatif netral, redenomisasi tidak terlalu signifikan, ujar David kepada kumparan.com. Nah, di sini jadi bisa kita lihat ya, karena ini tidak jelas jawaban yang C ini, yang tidak terlalu signifikan ini mengarah kemana. Jadi salah jawabannya. Kalau yang E ini sudah jelas ya, tidak terlalu signifikannya apa? Redenomisasi. Nah, redenomisasi ini itu berarti penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil ya. Biasa terjadi saat inflasi ekonomi gitu. Jadi penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa merubah ya, atau tanpa mengubah nilai tukar dari mata uang itu. Nah, jadi di sini jawaban yang benar itu yang E ya. Karena di sini sudah jelas kalau ke pertumbuhan ekonomi relatif netral, jadi penyederhanaan nilai mata uang itu tidak terlalu signifikan. Sedangkan jawaban yang C tadi kenapa salah? Karena yang kita nggak tahu ya apa yang tidak terlalu signifikan itu apaan gitu. Jadi jawabannya dianggap salah. Jadi jawaban yang benar itu E. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kali ini kita sudah sampai ke nomor 15. Kita akan bahas nomor 15, yaitu membahas kalimat ini ya, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nggak terlalu fluktuasi juga. Oke, di sini karena ada kata enggak, jadi tidak baku. Jadi kita harus memperbaiki kalimat ini. Jadi jawaban yang itu sudah jelas salah ya. Karena kalimat ini harus kita perbaiki. Kita cari dulu jawaban yang mungkin kurang baku juga. Terdapat pada jawaban yang C, karena menggunakan kata enggak ya. Karena itu enggak tuh tidak baku ya. Sebenarnya yang baku itu kata tidak. Nah, di sini kita lihat jawaban yang lain, itu rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan tidak terlalu fluktuasi juga. Jawaban yang B. Dan jawaban yang D, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan tidak terlalu fluktuasi juga. Oh, ini sama ya jawabannya ya. Yang D sama yang B. Yang E, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan tidak terlalu fluktuatif juga. Nah, di sini kita akan bahas kata fluktuasi dan fluktuatif. Nah, di sini jadi fluktuatif itu berarti ya, sebenarnya fluktuatif itu bersifat fluktuasi gitu. Jadi fluktuatif ini bersifat fluktuasi. Jadi fluktuasi itu sifat ya, sifat dimana gejala naik turunnya harga gitu, naik turunnya harga di pasaran gitu kan ya. Sedangkan fluktuatif itu adalah berarti labil atau tidak tetap gitu, berubah-ubah. Dan fluktuasi itu sifatnya. Jadi jawaban yang benar itu yang E. Kenapa? Karena rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak terlalu labil atau berubah-ubah juga gitu kan ya. Karena fluktuatif ini bersifat fluktuasi ya. Fluktuatif ini bersifat fluktuasi yang mana dia tuh sifat naik turun harga pasaran dolar ini, yang seperti pada teks ini. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Karena sini penulisannya fluktuatif ya, yang bersifat fluktuasi. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.